Well, alasan utama saya membandingkan kedua tablet ini adalah karena memang banyak yang request untuk membuat video perbandingan ini. Karena mungkin di antara teman-teman memang banyak yang sedang bimbang antara mau pilih iPad Air yang baru ini yang menggunakan prosesor M1 atau sekalian aja beli iPad Pro 11 inch yang juga sudah M1. Oke, kita mulai dari harga. Saat video ini dibuat atau sekitar awal Mei 2022, kita bisa cek harga kedua iPad ini pada website Apple Singapore, di mana iPad Pro memiliki bandrol harga 1.199 Singapore dolar dan iPad Air memiliki harga 879 Singapore dolar. Jadi kalau misalnya dirupiahkan, iPad Pro ini memiliki bandrol harga 12,5 juta rupiah, sedangkan iPad Air memiliki harga 9,2 juta. Di sini akan tampak bahwa perbedaan harganya sekitar 3,31 juta rupiah lah. Jadi cukup aman untuk bisa saya simpulkan bahwa pada saat nanti iPad Air generasi kelima ini memiliki harga normal, dia akan dibanderol di harga sekitar 9 jutaan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil pada saat kita lihat dari faktor harga adalah kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli iPad Air generasi kelima ini, mending sabar dulu. Tunggu aja nanti pada saat harganya sudah menjadi normal. Dan ya, itu dari faktor harga. Sekarang kita lihat tabletnya ini sendiri. Yang pertama saya ingin bahas adalah spesifikasi prosesor yang digunakan. Keduanya sama-sama menggunakan M1 prosesor, serta memiliki size RAM yang sama juga, yaitu 8 GB. Satu-satunya perbedaan hanya terletak pada storage base model. iPad Air paling murah atau Wi-Fi only cuma memiliki storage 64 GB, sedangkan iPad Pro punya storage 128 GB. Lalu adakah perbedaan performa di antara keduanya? Dan setelah saya coba utak-atik, ternyata saya tidak menemukan perbedaan signifikan. Skor Geekbench keduanya juga hampir sama. Storage 64 GB pada iPad Air bisa jadi masalah, bisa jadi enggak. Karena ini benar-benar tergantung bagaimana kebiasaan pengguna. Antara biasa nyimpen file pada iPad-nya, atau malah biasa nggak pernah nyimpen apapun. Satu-satunya kekurangan sebuah iPad dengan storage 64 GB adalah saat kita menginstal game-game dengan grafis super tinggi. Dan gara-gara hanya 64 GB ini, kita cuma bisa menyimpan beberapa game saja. Mengingat game zaman now file size-nya udah masuk kategori ngawur menurut saya. Kemudian ada satu lagi yang jadi catatan, iPad Pro memiliki opsi storage 1 TB serta 2 TB. Tapi ternyata pada kedua opsi penyimpanan ini secara default dia punya RAM yang lebih besar dibanding yang biasa, yaitu memiliki RAM sebesar 16 GB, bukan 8 GB seperti storage yang ada di bawahnya. Jadi buat kalian yang memang para hardcore tablet user, opsi 1 TB dan 2 TB ini kemungkinan besar bisa memenuhi kebutuhan kalian untuk mendukung produktivitasnya. Kemudian untuk desain iPad Air M1 sama persis dengan iPad Air generasi 4 atau generasi sebelumnya. Lalu sekilas kalau misalnya dibandingkan dengan iPad Pro M1, perbedaan terletak pada ukuran layarnya, 10,9 inch pada iPad Air dan 11 inch pada iPad Pro. Yang menurut saya juga nggak bakal kerasa bedanya. Perbedaan mungkin yang cukup kerasa kalau misalnya dibandingkan langsung adalah permukaan atau laminating display-nya, di mana iPad Pro terasa tidak ada jarak, sedangkan iPad Air tampak seperti ada jarak. Tapi ini mungkin baru bisa kelihatan kalau misalnya kita bandingin 1:1. Kemudian iPad Pro sudah memiliki Face ID untuk membukanya, sedangkan iPad Air hanya mengandalkan Touch ID atau fingerprint scanner pada tombol powernya. Kemudian dilihat di bagian bawah, kedua tablet ini portnya sama-sama menggunakan USB Type-C. Bentuk boleh sama, tapi speednya beda jauh. iPad Air menggunakan USB 3.1 Gen 2 dengan kecepatan transfer data 10 GB per detik. Sedangkan iPad Pro sudah menggunakan port Thunderbolt dengan kecepatan transfer data 40 GB per detik. Ini lumayan ngefek kalau misalnya kegiatan kalian tuh sering transfer data baik dari SD card ataupun di copy ke SSD eksternal. Kemudian untuk speaker, iPad Air hanya memiliki 2 speaker, sedangkan iPad Pro 4 speaker. Seperti ini perbandingannya.
Jadi untuk kualitas suara yang dihasilkan, iPad Pro jauh lebih unggul dibanding iPad Air. Berikutnya untuk display. Secara ukuran terdapat perbedaan ukuran tadi, 0,1 inch, di mana iPad Air luasnya 10,9 inch, sedangkan iPad Pro 11 inch. Tapi pada saat kita gunakan sehari-hari, perbedaan ini tidak akan terasa sama sekali. Satu-satunya perbedaan utama terletak pada refresh rate layarnya, di mana iPad Pro sudah menggunakan ProMotion Display 120Hz, sedangkan iPad Air 60Hz saja. Bukan hal yang besar kalau kalian membutuhkan sebuah tablet hanya untuk kebutuhan gaming plus multimedia. Perbedaan ini mungkin baru terasa kalau misalnya kita gunakan Apple Pencil untuk menggambar, di mana latency pada iPad Pro terasa, ya tanda petik, lebih smooth dan lebih responsif. Tapi bukan berarti pada iPad Air jadi terasa nggak mulus atau nge-lag. Enggak. Setelah saya gunakan keduanya, menurut saya masalah refresh rate pada layar itu terletak pada faktor kebiasaan aja. Kalau kalian sebelumnya belum pernah menggunakan layar 120Hz di iPad Pro, maka 60Hz di iPad Air benar-benar bukan masalah. Tapi buat saya yang terbiasa 120Hz, tetap lebih enak layar dengan refresh rate tinggi saat saya gunakan untuk scrolling seperti ini. Sebenarnya ada satu lagi perbedaan pada layar, yaitu kecerahan pada iPad Pro lebih tinggi, 600 nits versus 500 nits pada iPad Air. Efeknya kalau kita gunakan pada kondisi outdoor, iPad Pro lebih bisa melawan cahaya matahari dibanding iPad Air. Plus iPad Pro 12,9 inch ya, yang ukuran lebih besar, dia juga sudah support HDR content dan punya layar yang jauh lebih tajam, kontras lebih tinggi karena dia sudah menggunakan teknologi mini LED. Berikutnya untuk sektor kamera, iPad Pro unggul karena pada kamera belakang dia memiliki 2 kamera, sedangkan iPad Air hanya 1. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kamera kedua atau kamera ultrawide pada iPad Pro ini juga jarang banget kepake. Yang kepake justru LiDAR scanner yang biasa saya gunakan untuk mengukur ruangan, di mana LiDAR scanner ini mampu menembakkan laser untuk menentukan jarak antara iPad dengan objeknya. Lalu untuk kamera depan, kedua tablet ini sama-sama memiliki kamera ultrawide 12 megapiksel, sehingga kedua tablet ini juga sudah support fitur center stage. Sebuah fitur gimmick yang menurut saya tapi sangat berguna kalau misal kita gunakan untuk video call, baik FaceTime maupun aplikasi pihak ketiga seperti Zoom. Fitur ini membuat kita bisa berjalan-jalan saat kita melakukan video call, tapi dengan kondisi kamera bakal mengikuti kita kemanapun kita berada. Dan itu menurut saya fitur gimmick yang keren. Kemudian ada satu perbedaan yang menurut saya jatuhnya lebih unggul iPad Air dibanding iPad Pro, yaitu pada tombol volume. Kalau orientasinya kita rubah, posisi volume up dan volume down-nya juga ikut berubah, di mana hal ini tidak akan kita temukan pada iPad Pro. Kemudian untuk aksesoris atau untuk pelengkap ya, kedua tablet ini sudah support aksesoris wajib dari Apple, yaitu Apple Pencil generasi kedua serta Magic Keyboard. Ya walaupun di bagian kamera belakangnya agak terlihat awkward pada saat dipasangkan Magic Keyboard pada iPad Air, karena kelihatan ada rongganya gini, tapi yang jelas it works karena pada bagian belakang iPad Air maupun iPad Pro sudah memiliki pin konektor untuk kita sambungkan ke Magic Keyboard. Serta untuk Apple Pencil sama-sama kita bisa tempelkan di bagian atasnya karena juga sudah support magnet, jadi bisa kita taruh sekaligus nge-charge. Lalu kembali ke pertanyaan awal, manakah yang harus kita beli? Apakah iPad Air generasi kelima ini ataukah iPad Pro yang 11 inch yang M1 ini? Sebenarnya jawabannya adalah kembali ke kebutuhan pengguna. Kalau misalnya kalian adalah pengguna biasa atau user biasa, kalian tetap menurut saya lebih disarankan untuk membeli iPad Air generasi kelima. Tapi kalau misalnya kalian adalah hardcore user untuk para konten kreator atau kalian adalah pengguna kelas berat sebuah iPad, tidak ragu lagi iPad Pro ini adalah pilihan terbaik. Mungkin iPad Air ini terasa overkill karena dia sudah menggunakan prosesor M1. Tapi satu hal yang kita harus perhatikan adalah bukan cuma prosesornya kencang, tapi karena dia sudah menggunakan prosesor M1, itu artinya tablet ini sangat-sangat future proof. Itu artinya kalau misal kita membeli tablet ini dalam waktu 5 tahun ke depan, tablet ini masih bisa sangat diandalkan. Kenapa? Karena biasanya semakin tahun aplikasi itu akan semakin berat dan semakin besar size-nya. Jadi kalau misalnya kalian membeli iPad generasi terbaru dengan prosesor yang sangat kencang, itu artinya dalam waktu beberapa tahun ke depan lagi, kalian nggak perlu khawatir untuk upgrade tablet lagi. Itu artinya investasi yang sangat bagus untuk sebuah device yang bisa kita gunakan untuk apapun. Memang dari segi harga, keduanya terpaut tidak terlalu jauh, sekitar 1,5 juta atau kalau misalnya dibandingkan dengan yang harga asli di Singapura, perbedaannya sekitar 3 juta rupiah. Tapi yang perlu saya ingatkan juga adalah
iPad ini tidak akan maksimal kalau kita tidak menggunakan aksesoris mendukung seperti Apple Pencil maupun Magic Keyboard. Jadi saya tetap sarankan kalian menganggarkan untuk membeli kedua benda tersebut. Atau kalau misalnya kalian merasa Magic Keyboard terlalu mahal, bisa beli Smart Keyboard atau Smart Folio Keyboard. Atau kalau misalnya kalian merasa itu terlalu berat, kalian bisa membeli Bluetooth Keyboard seperti biasa aja, seperti Logitech, seperti yang saya miliki ini. Tapi menurut saya benda wajib yang harus dimiliki adalah Apple Pencil. Oh ya, satu lagi, pada iPad Air generasi kelima ini dia punya pilihan warna yang lebih menarik, yang lebih banyak dibandingkan dengan iPad Pro. Ada beberapa pilihan warna yang saya miliki ini adalah yang berwarna Starlight, sedangkan pilihan warna lainnya juga bisa kalian lihat seperti ini, bisa disesuaikan dengan karakter atau kepribadian kalian. Sedangkan pada iPad Pro cuma ada 2 pilihan warna aja sesuai fungsinya ya untuk para profesional. Dan yang paling penting kalau misalnya kalian tertarik membeli iPad Air, pastikan harganya nanti sudah kembali normal supaya kalian nggak ngerasa rugi-rugi amat kalau misalnya kalian berencana membeli iPad Air generasi kelima ini. Tapi saya pribadi sih saya bakal tetap pilih iPad Pro karena lebih future proof lagi karena storage-nya lebih banyak menurut saya. Well, itulah video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian ingin mendukung channel ini agar terus berkembang. Sekali lagi, terima kasih. Saya Brookmar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.